Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, bersama lagi ketemu dengan Bapak. Kita belajar Al-Quran bersama-sama. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7 semester 2. Namun sebelum itu, Bapak ingatkan, mari bersama kita berdoa, mohon kepada Allah agar setiap ilmu yang kita pelajari hari ini akan menuai kemanfaatan dan keberkahan, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Kita doakan juga guru-guru kita dan kedua orang tua kita, semoga diberikan kesehatan lahir batin dan pahalanya pun mengalir atas mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut masuk materi. Bagi yang baru nonton channel ini, silakan demi untuk sukses dan syiarnya ilmu ini, silakan untuk di-subscribe, kemudian share, like, and comment. Baik ya. Kelas 7 semester 2, apa sih yang dipelajari? Pertama adalah sifat huruf. Sifat huruf ini ada dua, ada sifat huruf berlawanan dan ada sifat huruf yang tidak berlawanan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Baik, langsung saja anak sekalian, sifat huruf berlawanan. Kalau kita belajar huruf hijaiyah, tentu berbeda dengan huruf-huruf dalam abjad yang lain. Huruf hijaiyah itu syarat dengan pengetahuan, ilmu, dan hikmah tentunya. Dan kita tidak membahas itu, kita membahas sifat hurufnya hari ini. Baik, sifat huruf berlawanan anak sekalian. Ada sifat huruf yang berdasarkan dari nafas ketika mengucapkannya. Ada yang secara ketika mengucapkannya ditahan, ada yang pengucapannya dihembuskan, artinya bersuara. Jadi nafasnya itu ada yang tertahan, ada yang keluar gitu ya. Nah, apa saja huruf yang nafasnya tertahan atau disebutnya dengan jahar ya, yang tertahan disebut dengan jahar, nanti yang berhembus disebutnya dengan hams. Yang tertahan itu ada 19 hurufnya. Ya, huruf itu dalam ilmu tajwid disingkat dalam sebuah syair, azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talaba. Jadi hurufnya itu ada ain, dha, mim, waw, zai, nun, dan seterusnya, seperti yang ada tertera dalam layar ini ya. Kemudian lawannya adalah hams. Lawannya ada 10 huruf dan huruf 10 itu ada fahathahu syakhsun sakat. Nah, kita ambil contoh misal dalam mengucapkan huruf yang hams, fa. Nah, terasa ada udara keluar. Fa. Oke. Terus ha. Nah, sifat-sifat huruf yang ada pada barisan hams itu ketika mengucapkan maka akan keluar keluar hembusan nafas. Ya, hembusan nafas keluar. Berbeda dengan jahar. Kalau jahar tidak tidak ada keluar udara. Kemudian misalnya ma, po, la, ba, begitu ya. Begitu juga nanti ketika dimatikan atau disukunkan. Pada huruf jahar dia akan tidak keluar udara. Ab. Kemudian misalnya huruf jim, aj. Beda nanti dengan huruf pada hamas. Fa, af dia keluar. Sin, as dia keluar. Baik, itu dari segi nafasnya. Kemudian bisa juga dilihat dari segi suara. Yang kedua dari segi suara. Maksudnya gini, dalam segi suara ada yang mengeluarkannya dengan suara ditahan, ada yang dengan suara tapi lunak ataupun lembut. Oke, langsung saja supaya cepat paham kita lihat dari contoh. Untuk syiddah adalah sebutan huruf-huruf yang keluar dengan suara tertahan. Ada 8 hurufnya. Ajid, qit, to, bakat hurufnya. Ajid, qit, to, bakat.
Contohnya kita ambil huruf jim misalnya. Da. Nah, ya kan? Syiddah pertama. Da. Po. Po. Ko. Nah, dia ada ditahan sedikit dan ada kekuatan ya. Jadi dalam segi suara dia lebih kuat juga. Ko. Da. Ba. Da gitu ya. Baik, dari sisi sebelahnya yaitu rokhwah. Rokhwah berarti lebih cenderung lunak. Hurufnya ada 16. Khud, ghatha, hadza, fidda, shusin, zayasatin. Sahid, maaf, sahid ya. Cara pengucapannya berarti dia lebih lunak. Kha. Jangan kha, jangan gitu ya. Go, ga, jangan go. Jangan berlebihan ya. Rokhwah lunak saja. Ha, oke, lembut ya. Za, ya, sa. Jadi satu huruf itu bisa saja punya sifat dua. Seperti sin itu sifatnya hamas dalam segi nafas, dan sin juga punya sifat dalam sisi suara dia rokhwah ya, lunak, tidak mengucapkannya dengan syiddah keras. Nah, dalam suara ini ada di tengah-tengah namanya tawasud. Tawasud itu berarti pertengahan, jadi terlalu lunak juga enggak, dan juga tidak terlalu kuat atau syiddah ya, tidak tertahan juga. Hurufnya 5, lam, nun, ain, mim, roh, lin, umar. Oke, kita ucapkan misalnya la. Lihat, ketika kita mengucapkan huruf la, tidak mengucap la. Maaf. Oke, kita ulangi. Ada pengucapan huruf yang cukup sedang-sedang saja. La, na, a. Jadi jangan jangan terlalu keras atau jangan terlalu jadi nggak kedengeran. Itu namanya sifat huruf tawasud. Baik, kemudian jadi tadi sudah dari sisi nafas, kemudian suara, yang ketiga dari sisi lidah sekarang. Lidah nanti dibagi dua. Oke, lidah dalam sisi pertama yaitu terangkat atau dia menurun. Jadi dalam mengucapkan, ada kalanya lidah itu mengangkat bersentuhan dengan langit-langit, disebut dengan isti'la. Ada kalanya turun ke bawah, jadi tidak menyentuh dengan langit-langit. Yang mengangkat ke langit disebut dengan isti'la. Hurufnya ada 7 ya. Kha, so, do, ghain, fa, qaf, dan dha. Khusa, dhaghtin, kil. Ya, khusa, dhaghtin, kil. Huruf 7 ini ketika kita mengucapkan, maka rasakan bahwa lidah itu terangkat ke atas. Kha. Nah, lidah pangkalnya naik ke atas. So. Jadi lidah ini bagian tengah, ini langit. So. Jadi menyentuh langit. So gitu ya. Adapun untuk istifal tidak, dia turun ke bawah justru ya. Misalnya sa, oke. Tabata izuman yujawwidu harfahu in salah syaka. Itu hurufnya ada 22. Banyak ya untuk huruf istifal tuh. Sya, oke. Ka. Jadi lidahnya menurun ke bawah. Kemudian bisa juga lidah dilihat dari cara pengucapannya. Ada yang dia nempel dan terlepas. Lidahnya menempel ke bagian depan ya. Hurufnya kalau yang itbaq ya, menempel tuh ada 4 huruf so. Nah, rasakan sebelum kita mengeluarkan dia nempel dulu. So, do, po, do. So, do, po, do. Nah, itu terasa. Lidahnya menyentuh ke bagian atas, baik depan ataupun tengah ya. Kemudian lawannya adalah infitah. Infitah itu terlepas, jadi dia nggak pakai nyentuh. Ma, na, a, kho, da, dan seterusnya ya. Itu untuk sifat huruf berlawanan dari sisi lidah. Terakhir adalah dalam segi pengucapan. Ada yang secara pengucapan itu berat atau sulit, ada yang ringan. Yang berat itu disebut dengan ismat, dan untuk yang ringan disebut dengan idlaq. Ya, idlaq. Yang ringan itu disebut idlaq, yang berat disebut dengan ismat. Yang ismat itu yang banyak 23. Seperti huruf
pengucapan, jadi perlu kekuatan, perlu energi yang lebih ya, lebih berat ya. Seperti ucapan huruf do, sa, so, ko, begitu ya. Ada yang ringan mengucapannya, yaitu ada 6, yaitu farra min lubin, fa, ro, la, ma, na, ba. Nah, itu mudah ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah sifat huruf yang berlawanan. Kali ini kita akan belajar sifat huruf yang tidak berlawanan. Baik, apa saja sifat huruf tidak berlawanan? Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama disebut dengan shafir. Shafir itu artinya adalah seperti suara berdesir. Suara berdesir. Hurufnya apa saja? Huruf shafir itu ada 3. So, sa, za. Terasa kan? Berdesir kan? So, sa, za. Nah, itu namanya disebut shafir. Yang kedua, qalqalah. Qalqalah ini berarti memantul. Seperti kita melempar bola, bola itu kembali karena dia memantul, dilempar ke bawah, naik ke atas gitu ya. Nah, qalqalah itu nanti hurufnya ada 5. Qaf, bujadin, qaf, po, ba, jim, dal. Atau di Indonesia suka disebut dengan baju di toko gitu ya. Qalqalah itu sendiri ada 2, teman-teman. Ada yang disebut dengan sughra dan ada yang disebut dengan kubro. Satu, sughra itu kecil. Nah, ada kan kacang itu namanya kacang supro. Nah, kecil itu kacangnya ya. Oke, jadi ngelari ke makanan, balik lagi ke qalqalah. Jadi qalqalah itu ada yang sughra, berarti apa? Pantulannya kecil. Kalau kubro, pantulannya besar. Kapan qalqalah sughra terjadi? Qalqalah sughra terjadi apabila huruf-huruf tadi yang ba, jim, dal, po, dan ko itu letaknya di tengah dan dia berharokat sukun asli. Sukun asli seperti ini ya, 0 gitu ya. Tanda sukun atau tanda mati. Oke, letaknya di tengah. Misalnya kita ambil contoh pada huruf qaf misalnya. Naqa'a. Qafnya di tengah dan harokatnya sukun asli. Maka jangan baca nak'a, harus bermantul. Naqa'a. Kemudian kita ambil contoh untuk yang misalnya huruf po-nya awasaqna bihi jam'a. Fawasapo. Nah, suara po itu harus memantul, nggak boleh fawasat. No, fawasapo nadhi jam'a. Ketiga misalnya huruf ba. Wal 'adiyati dhabha. Ba-nya mati di tengah, ya. Nggak boleh kita baca wal 'adiyati dhabha. Harus memantul dhabha. Kemudian yang keempat misalnya huruf jim, ya. Alam naj'alil. Nah, itu semua sama, jimnya di tengah dan dia mati. Dan terakhir misalnya huruf da ya. Qadha, dalnya sukun dan di tengah. Qadha. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah contoh semua sughra. Semua hurufnya, qalqalahnya mati asli dan dia berada di tengah, bukan di akhir karena waqaf. Nah, kalau kubro letaknya di akhir, huruf baju di toko tadi letaknya di akhir dan dia matinya bukan asli karena berhenti di sana atau karena waqaf, bisa jadi karena waqaf atau habis nafas. Jadi ini berhenti di situ. Kita ambil contoh kalau qaf itu misalnya banyak ya. Misalnya pada al-hariq. Seperti al-falaq juga ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qafnya semua hidup dan dimatikan. Karena di akhir dan dimatikan, maka dia wajib dibaca qalqalah kubra. Misalnya lagi pada huruf po misalnya. Muhiyat. Nah, itu juga memantul. Misalnya lagi huruf ba, misalnya hatab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Di ujung dan di waqaf, maka dia kubro. Contoh lagi misalnya huruf jim yang dimatikan, marij. Huruf dal dimatikan misalnya majid, hamidun majid. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Itu semua qalqalah.
bahkan kubro. Kita nggak boleh membacanya la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nggak boleh. Itu salah ya. Harusnya kan memantul. Baik, sifat huruf yang tidak berawalan ketiga yaitu namanya lin. Lin ya. Apa artinya lin? Lin itu artinya lunak atau lembut. Hurufnya apa saja? Hurufnya hanya ada dua, waw dan ya. Huruf waw dan ya. Lu, li. Nah, dia lembut mengucapkannya. Jangan kasar, jangan berlebihan. Baik. Berikutnya, sifat huruf yang keempat, pada sifat huruf yang tidak berlawanan disebut ada sifatnya inhiraf. Inhiraf. Apa arti inhiraf? Inhiraf itu artinya seperti melengkungnya lidah. Jadi pada saat kita mengucapkannya, lidahnya condong atau alias seperti melengkung. Apa hurufnya? Coba rasakan huruf tersebut. Hurufnya ada huruf la ya. Ketika kita mau mengucapkan huruf la, rasakan lidahnya agak sedikit melengkung. La, ro, la, ro. Nah, jadi condong sehingga agak melengkung ya. Itu inhiraf namanya. Dua hurufnya la dan ro. Ini seperti huruf idgham bila guna ya. Baik. Sifat huruf tidak berlawanan yang kelima namanya takrir. Takrir itu artinya bergetar lidah. Hurufnya bisa ditebak ya. Kalau yang getar-getar tuh getar. Berarti huruf apa? Ya, huruf ro. Hanya satu huruf yang mempunyai sifat takrir, ro. Tapi nggak boleh juga berlebihan ya. Jangan ya. Cukup ro. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Dan itu nanti dipelajari. Lihat nanti pada link sifat huruf hukum ro ya, atau hukum membaca hukum ro. Itu akan dipelajari ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah sifat tafashi. Tafashi. Nah, kebayangkan ngucapinya tafashi. Tafashi itu menyebarnya nafas atau menyebarnya suara. Suara itu menyebar dari dalam keluar semua. Push, ya. Hurufnya apa kira-kira? Ya, hurufnya shin ya. Tafashi. Udara keluar, suaranya keluar. Ya, hanya satu, sha, shin ya. Dan terakhir sifat huruf istitalah. Istitalah itu artinya memanjang. Ya, lidahnya memanjang. Jadi dari misalnya seperti hurufnya cuma satu, yaitu huruf do. Bagaimana memanjangnya? Bisa dibayangkan sifat huruf do itu makanya ada di pinggir lidah kanan atau kiri bersentuhan dengan geraham. Do sampai ke depan, dari tengah ke depan. Do walau do, jadi memanjang seperti itu. Itulah sifat huruf yang tidak berlawanan. Baik, anak-anakku sekalian. Sifat huruf sudah selesai. Sekarang kita belajar hukum nun, sukun atau nun mati dan tanwin. Anak-anak sekalian, kalau ada nun yang berharokat sukun ataupun tanwin, an, in, un, ingat ya, fathatain atau kasratain atau dhammatain, terus ketemu dengan huruf hijaiyah lainnya, maka dipastikan dia akan terjadi hukum bacaan. Ada apa aja hukum bacaan nun mati dan tanwin itu? Nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah akan terjadi 5 hukum bacaan. Satu yaitu izhar, yang kedua yaitu idgham bi gunnah, yang ketiga namanya idgham bila gunnah, yang keempat yaitu iqlab, dan yang kelima itu adalah ikhfa. Baik, kita akan pelajari satu persatu dan siapkan fokusmu, dan jangan lupa bagi yang baru nonton silakan subscribe, jangan lupa like, share, and comment ya. Baik, yang pertama kita belajar tentang izhar. Apa arti izhar? Izhar itu artinya jelas. Jadi hubungan kita bagaimana nih? Harus izhar nih, harus jelas ya, misalnya gitu ya. Apa yang jelas di sini teman-teman? Yang jelas adalah suara nun matinya atau tanwinnya, disebut juga dengan izhar halki. Nah, terjadi bagaimana ketika ada huruf nun sukun atau tanwin, dia bertemu dengan huruf-huruf yang ada di layar. Apa saja? Alif, ha, kemudian kho, keempat ain, kelima ghain, keenam ha.
Atau kalau mau diingat-ingat gini yang gampang. A, alif, ain. Ha. Terakhir kho, go, begitu ya. Nah, ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka nanti wajib dibaca izhar. Kita lihat contoh misalnya ketika nun bertemu dengan alif. Nah, man amana. Jadi cara bacanya adalah dijelaskan suara n-nya. Tidak boleh ditahan, didengungkan apalagi ya. Min hadid, man khaffat, min alaqin, min ghillin, man huwa. Itu contoh ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar. Sekarang kalau tanwin, hasidin idza, oke. Ghafurun halim, kalimatin khabithatin, sami'un alim. Berikutnya haliman ghafura. Coba ada yang tahu kenapa dibaca izhar? Haliman ghafura. Man ada tanwin bertemu dengan huruf gha. Haliman ghafura. Enggak boleh baca haliman. Enggak boleh ya. Haliman ghafura. Terakhir tanwin bertemu dengan huruf ha. Qaumin had. Kita nggak boleh baca qaumin salah. Oke. Itu izhar anak-anak sekalian. Kita masuk pada hukum nun mati atau tanwin yang kedua, namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham itu artinya apa? Memasukkan huruf ke huruf berikutnya, ya. Nah, adapun idgham bi gunnah terjadinya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, ya. Apa huruf-hurufnya? Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Nun atau ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Itu huruf-hurufnya. Kita lihat pada contoh, ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Oke, nun mati bertemu dengan huruf ya. Maka dalam mengucapkannya, perhatikan ya, faman ya'mal. Suara nunnya dilebur. Karena idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Yang dimasukkan, yang dilebur apa? Suara huruf nun sukunnya atau tanwini ke huruf berikutnya. Sesudah huruf nun, huruf apa? Huruf ya. Jadi nunnya dilebur, langsung masuk ke huruf ya tanpa harus menyuarakan suara nun sukun atau tanwin. Jadi langsung faman ya'mal inna fa'atiz dzikra, misalnya mimma, nun ketemu waw, miwali. Oke. Pada tanwin misalnya ketika bertemu dengan huruf ya tanwin, khairai, tahan ya. Bagaimana cara menahannya? Ditahan untuk tidak dilanjutkan dulu, kurang lebih ditahan 2 ketukan ya, 2 tempo. Dan kalau nanti huruf-hurufnya seperti nun dan mim, lebih-lebih ya harus dibaca dengan gunnah, dengung ya. Seperti tadi ya, faman ya'mal, ditahan, ada suara tempo untuk menahannya. Qauman nakathu, nadhirum mubin, ditahan, nadhirum mubin. Oke, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, nadhirum mubin. Terakhir tanwin bertemu dengan huruf waw, syakirau wa imma kafura, syakirau wa imma kafura. Ya, di sini ya terjadinya hukum idgham bi gunnah. Baik. Berikutnya ada yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Hampir sama seperti yang tadi. Bedanya kalau idgham bi gunnah dengan dengung, bila gunnah tanpa dengung. Baik. Apa saja dan kapan itu terjadinya? Apabila ada nun mati atau tanwin berjumpa dengan 2 huruf, yaitu hurufnya apa? Lam dan ro. Lam dan ro. Kita lihat contoh misalnya ketika nun tanwin bertemu dengan huruf la. Mil ladunka, mil langsung masuk, tapi jangan
Jangan ditempo, jangan ditempo. Tanpa dengung cara bacanya ya, tanpa dengung. Lebur tetap nunnya melebur ke huruf lam, tapi bedanya di sini tanpa adanya dengung. Catat bila guna tanpa dengung. Jadi cara bacanya nggak boleh milladunka, salah ya. Mirrabbikum langsung, jangan kita tahan. Nggak boleh ya. Begitu pula dengan tanwin bertemu dengan dua huruf ini, khairul laka, tidak boleh khairul, salah. Ghafurur rahim. Ya anakku sekalian, ini adalah idgham bila guna. Berikutnya yang keempat, yaitu hukum bacaan iqlab. Kapan iqlab itu terjadi? Nah, ini paling mudah. Kenapa? Karena hurufnya cuma satu. Apa itu hurufnya? Ba. Jadi nanti diganti kalau pas lagi mainan sama dedek ya. Jangan ciluba, tapi iqlab ba. Gitu ya, diganti iqlab ba. Artinya apa? Huruf iqlab cuma satu, yaitu huruf ba. Nah, anak sekalian, jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan contohnya, ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nanti cara bacanya iqlab itu artinya dibalik, ya. Dibalik, berubah-ubah, berbolak-balik. Bahasa Arabnya hati itu qalbun, artinya berbolak-baliknya. Kadang benar, kadang enggak. Kadang pengen ini, kadang pengen itu. Nah, masuk iqlab di sini, suara ba-nya dibalik menjadi suara mim, ya, dan ba-nya jadi nggak bersuara lagi, ya. Jadi suara ba-nya pada saat keba gitu maksudnya, ya, dari nunnya kemudian masuk ke huruf mim dulu, baru nanti keluar suara ba-nya. Mim ba'di, tapi jangan murni mim ya, jangan mim ba'di. Karena kalau begitu nanti seperti idgham biguna, ya. Jadi ada sedikit celah di sini. Min ba'di sami'an basira. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'an basira. Terasa ada seperti getaran di kedua bibir kita. Sami'an basira. Ya, itu adalah bacaan iqlab anak kalian. Dan terakhir kita masuk ke hukum yang namanya hukum ikhfa. Ikhfa itu hurufnya paling banyak, tapi nggak usah khawatir karena dia sisanya aja ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang banyak itu, ya. Aduh Pak, saya ngafalinnya susah, nggak usah dihafalin. Cukup kamu hafal huruf-huruf idhar, huruf idgham biguna, bila guna, dan iqlab, maka sisanya semua ikhfa. Ya, coba ingat-ingat, izhar hurufnya apa? Ada 6, alif, ain, ha, kho, go, pintar. Idgham biguna hurufnya apa? Idgham biguna ada 4, nun, mim, ya, waw, cerdas. Bila guna apa? Ada 2, apa saja? Lam dan ro, cerdas. Iqlab hurufnya apa? Ba. Cuma 1 Pak. Iya, cerdas. Nah, sisanya berarti ikhfa. Kita urutin deh. Alif udah punya idhar, ba udah punya iqlab. Ta, ta berarti ta ikhfa. Sa, oh ta bukan. Berarti dia ikhfa. Terus apa lagi? Habis ta, sa, jim. Jim di idhar nggak ada, idgham nggak ada. Oh, berarti dia ikhfa. Begitu seterusnya. Jadi sisanya ya. Baik, kita lihat contoh anak sekalian. Bapak tidak memberikan contoh semuanya karena hurufnya banyak, jadi Bapak ambil perwakilannya saja. Misalnya ta ya, ketika nun bertemu dengan huruf ta, min bertemu dengan tilqai, maka dibaca dengan cara bagaimana? Membacanya dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin dengan samar. Kalau di kita dengan istilah eng, ng, tapi tidak murni ng ya. Nanti ada getaran di hidung atau disebut khayshum. Min tilqai, terasa nggak di hidung? Min, sambil pegang hidung kalian. Min, ada getaran kecil di hidung ya. Min tilqai, itu juga akibat karena ada samar tadi ya, sehingga terjadi seperti tadi. Dan itu kalau ditutup langsung dia mati. Min
mati langsung, ya. Baik. Yang kedua, misalnya bertemu dengan huruf dal. Min duni. Yang ketiga bertemu dengan huruf qa. Min tin. Oke, berikutnya ketemu dengan huruf tanwin bertemu dengan huruf ta misalnya. Min ni'matin tujza. Oke. Bertemu huruf dal. Dakka. Ketika ikhfa-nya terjadi dakka. Ada yang tahu kenapa disebut ikhfa? Ya, karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf dal. Berikutnya sa'idan thayyiba. Ditahannya 2 ketuk ya. Sa'idan thayyiba. Itu adalah bacaan ikhfa. Tambah lagi misalnya ketemu dengan huruf qaf. Kulla syai'in qubula. Qawlan karima. Min qibalihi min kulli makan. Ya alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, itu adalah materi pelajaran kelas 7 semester 2. Kita sudah ulas kali ini alhamdulillah, dan Bapak berharap mudah-mudahan kalian terus mengulang-ulang menyetel video ini ya, dengan niatan agar melekat ilmu yang diajarkan, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan kita membaca bersama doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya, dan kita saling mendoakan semoga Allah berikan kesehatan panjang umur. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak. قلبي شكرا نورت دربي شكرا